Arca tersebut walaupun digambarkan bengis, namun tetapi memperhatikan unsur keindahannya. Peletakan umum dwarapala dalam konteks bangunan suci biasanya berada di depan candi. Masyarakat sekitar meyakini bahwa arca raksasa tersebut menjaga tanah lapang di belakangnya. Dwarapala pada mulanya merupakan yaksa, sebangsa makhluk halus menguasai tanah yang ditakuti manusia di India. Ia kemudian dipuja sebagai pelindung kesuburan tanah, guna mendatangkan sumber kehidupan. Makhluk berwajah raksasa muncul dari dalam tanah yang ukurannya sangat besar, setinggi 370 cm. Menjadikannya sebagai arca dwarapala terbesar di Indonesia. Perwujudannya digambarkan menyeramkan dengan badan yang besar, mata melotot, taring menyerengai, dan berbagai perhiasan penuh ornamen tengkorak. Ia merupakan penggambaran raksasa yang sangat menakutkan dan tak segan untuk mengusir makhluk yang hendak berbuat kejahatan. Keberadaan arca dwarapala di Singosari hingga kini masih menyisakan teka-teki. Arca dwarapala merupakan salah satu peninggalan kerajaan Singosari yang masih kokoh berdiri hingga saat ini. Arca ini ada sepasang di mana masing-masing arca terletak berseberangan yang berada di Desa Candi Renggo, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Kendati bentuk arca masih utuh, ada kejanggalan pada posisi hadap kedua arca ini. Saat ini, arca dwarapala yang berada di sisi utara menghadap ke timur, sedangkan pasangannya di selatan menghadap utara. Menurut ahli purbakala, hal ini dinilai sangat janggal, sebab fungsi dwarapala sebagai penjaga gerbang, yang biasanya diletakkan saling berhadapan, atau menghadap ke arah yang sama, bukan seperti posisi saat ini. Pergeseran arca tersebut tidak diketahui sejak kapan terjadi, namun sangat mungkin ketika pemerintah Hindia Belanda mengangkat arca yang pada abad ke-19 Masehi masih terpendam separuh tubuh. Keletakan orientasi arca ini menarik dikaji, sebab berlawanan arah dengan Candi Singosari yang menghadap ke barat. Peletakan umum dwarapala dalam konteks bangunan suci biasanya berada di depan candi, searah hadap dengan bangunan yang dijaganya. Masyarakat sekitar meyakini bahwa arca raksasa tersebut menjaga tanah lapang di belakangnya yang disebut sebagai alun-alun Singasari. Pendapat lainnya diungkapkan bahwa arca tersebut bukanlah penjaga bangunan suci Singosari, akan tetapi menjaga Gunung Arjuna dan Welirang yang menjadi kahyangan dewa. Dengan demikian, ukuran arca yang besar sangat lumrah, sebab menjadi penjaga gunung suci yang besar pula. Gunung tersebut memiliki konsep filosofi yang sama dengan candi sebagai rumah dewata. Dwarapala pada mulanya merupakan yaksa, sebangsa makhluk halus menguasai tanah yang ditakuti manusia di India. Ia kemudian dipuja sebagai pelindung kesuburan tanah, guna mendatangkan sumber kehidupan. Saat agama Hindu-Buddha berkembang di India, makhluk tersebut disejajarkan dengan kelompok setengah dewa, setingkat di bawah dewata. Ia ditugaskan mendampingi para dewata, sebab itulah pada masa kelanjutan menggambarkan diletakkan di depan bangunan suci sebagai penjaga. Sesuai tugasnya, yaksa tersebut diberi nama Dwarapala, sang penjaga pintu atau penjaga arah. Persebaran dwarapala di Nusantara seiring dengan berkembangnya agama Hindu-Buddha, kerajaan-kerajaan di Jawa mengadopsi budaya India,
mulai dari kesenian hingga arsitekturnya. Walau budaya India diserap dengan baik oleh masyarakat Nusantara, akan tetapi nenek moyang tidak begitu saja menerima pengaruh asing. Mereka menyesuaikan budaya yang masuk dengan identitas serta tradisi yang telah dianutnya, termasuk dalam penggambaran Dwarapala Singosari ini. Arca tersebut walaupun digambarkan bengis, namun tetapi memperhatikan unsur keindahannya. Penggambaran arca natural dengan detail bagian tubuh yang menyerupai manusia menjadi ciri khas gaya seni Singasari. Terlebih adanya penciri berupa hiasan demonik berupa kepala tengkorak yang menguatkan ciri-ciri arca masa Singasari akhir yang kental dengan unsur Tantarayana. Penggambaran tersebutlah yang membedakan arca Dwarapala Singosari dengan arca Dwarapala di India. Penggambaran arca Dwarapala Singasari menunjukkan identitas arca sebagai bagian seni kerajaan. Kelengkapan arca dan pemahatan yang halus menjadi indikator yang sangat kuat. Karya tersebut dilakukan oleh pemahat profesional. Arca Dwarapala pertama digambarkan duduk dengan kaki kiri ditekuk ke belakang dan kaki kanan ditekuk ke depan. Tangan kanannya memegang gada yang disandarkan pada paha kanan, sedangkan tangan kanannya menunjukkan mudra mengusir, ditandai dengan jari telunjuk dan jari tengah yang diacungkan serta sisanya ditekuk. Arca kedua digambarkan serupa dengan arca pertama, hanya saja terdapat perbedaan pada posisi kaki yang berlawanan dan tangannya tidak melakukan mudra untuk mengusir, melainkan diletakkan di atas lutut. Arca digambarkan berat ribut raya sesuai ketentuannya sebagai Dwarapala. Ia mengenakan tali selempang, kelat bahu, gelang tangan, dan gelang kaki dari lilitan ular yang dalam bahasa ikonografi disebut sebagai naga. Terdapat pula kalung yang berupa untayan tengkorak dan manik-manik yang dirangkai indah mengelilingi leher hingga dada. Ikat dadanya digambarkan berupa rangkaian manik-manik dalam bidang berbentuk segitiga. Selanjutnya arca hanya mengenakan pakaian berupa kain sebatas perut hingga lutut. Bagian atas kain dipererat dengan ikat pinggang yang terbuat dari tali yang dihiasi dengan manik-manik berpadu kepala tengkorak. Penggambaran tersebut menguatkan posisinya sebagai arca berlanggam kerajaan. Namun tidak diketahui secara pasti kapan arca Dwarapala dan kawasan percandian Singosari ditinggalkan oleh masyarakat pendukungnya. Begitu pula dengan alasan masyarakat meninggalkan kawasan tersebut yang masih menjadi misteri. Kabar tertua dari arca tersebut didasarkan pada laporan Nicholas Engelhart pada tahun 1803 sewaktu mengunjungi daerah Singosari. Kala itu di kawasan sekitar arca merupakan hutan jati yang ditumbuhi semak belukar. Begitu pula dengan penggambaran Raffles dalam bukunya History of Java yang memberitakan bahwa pada kawasan hutan tersebut terdapat reruntuhan candi dan arcanya yang masih dikeramatkan penduduk sekitar. Kini wilayah tersebut kembali hidup dengan ditempati masyarakat baru yang membawa peradaban baru. Mereka hidup berdampingan dengan karya nenek moyang dari masa kuno pada abad 13 Masehi.